Baru-baru ini kita dikagetkan ya dengan viralnya TikToker Sadbor dengan joget ayam patoknya ngajak para tetangganya untuk live bareng selama 24 jam dan itu shift-shiftan. Di sini artinya Sadbor itu nggak sekedar joget-joget aja ya, tapi Sadbor sudah melakukan kegiatan bisnis di dalamnya. Artinya Sadbor itu adalah orang yang cerdas karena dia memanfaatkan peluang bisnis yang mungkin tidak dipikirkan orang lain. Kenapa? Ya karena Sadbor sendiri ini kan mendapat 20% ya dari total income para tetangganya, dan 20% itu jelas pasif income, dia bisa duduk manis di rumah, nonton TV dan dapat duit. Berapa banyak nih kalian yang masih muda tapi pengen punya kegiatan bisnis yang pasif income? Banyak banget, termasuk saya. Dan hasil yang didapatkan Sadbor ini bukan uang receh ya, karena nilainya itu bisa jutaan per hari. Dan makin kesini makin kesana, ternyata kita jadi semua tahu ya bahwa hasil yang dia dapatkan jutaan per hari itu sebagian besar dari saweran pelaku judai online. Dan sejak inilah masalah Sadbor dimulai. Sadbor secara aktif terbukti di sosial medianya dia meneriakkan yel-yel yang biasa kita dengar di situs judai online lainnya, neriakin nama website atau slogan dari website tersebut. Dengan hasil jutaan rupiah per hari, ternyata makin kesini ya makin kesana ya, dan ini jelas membuat Sadbor masuk penjara. Ya meskipun dia sudah klarifikasi ya bagaimanapun ya sialnya dia ya ada salah satu penontonnya yang ngerekam apa yang dia omongin di sosial media. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah si Sadbor ini adalah orang yang polos, yang dia nggak ngerti, dia orang kampung dan nggak ngerti apa yang dia lakukan itu salah, dan dia lakukan itu adalah promosi judai online. Dan saya rasa enggak ya. Saya rasa Sadbor ini sangat mengerti hal ini. Karena apa? Seperti yang saya bilang sebelumnya, Sadbor ini orangnya cerdas karena dia bisa memanfaatkan suatu live TikTok menjadi sebuah bisnis, dan itu nggak banyak bisa dipikirkan orang lain ya. Fakta lainnya bahwa Sadbor itu bukan orang yang polos ya, yaitu kita bisa melihat algoritma tentang judai online. Nah, algoritma itu apa? Algoritma sendiri itu kan urutan ya, atau langkah-langkah ya yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk mempromosikan sesuatu. Dalam konteks ini ya promosi judai online ya. Di sini kita bisa membaca ya bahwa hampir semua konten kreator yang mempromosikan judai online itu selalu sama, yaitu teriak-teriak, bahkan mengulang-ulang secara terus-menerus alamat website si judai online ini. Jadi ya si Sadbor ini mau bantah kayak gimana, lawong saya rasa juga polisi lebih canggih ya ngenalin algoritma judai online yang udah terlalu biasa kita dengar di masyarakat ya. Ya mudahnya Sadbor untuk promosi judai online ini membuat saya menjadi bertanya-tanya ya, sebebas apa sih promosi judai online di Indonesia? Saya bisa bilang ya bahwa judai online sampai video ini dibuat, ini masih bebas-bebas aja ya dipromosikan di berbagai sosial media. Bahkan sosial media kecil seperti Quora misalkan itu nggak luput ya dari promosi judai online, dan mereka ini menargetkan akun-akun gede yang ramai pembaca dan ramai komentar, dan mereka itu nyisipin promosi mereka di sana. Ini bisa saya bilang nyebelin banget ya, karena bagi si penulis Quora tersebut kan dia jadi repot ya ngapusin satu persatu promosi judai online yang begitu banyaknya. Jadi ya memang mereka ini kurang ajar banget ya. Di sisi lain, ini based on pengalaman pribadi ya, itu juga pernah ya diminta untuk dibuatkan sebuah animasi tentang judi online. Baik itu berupa animasi banner atau iklan pendek. Dan mereka itu minta saya untuk mengerjakan hal tersebut itu secara terang-terangan ya, tanpa kode dan ya tanpa malu-malu mereka ngomongnya. Lah kocaknya lagi ya, kalau lihat histori si akun ini, dia ternyata udah pernah ya request ke orang lain ya, yang tentu orang Indonesia juga ya, untuk dibuatkan sesuai spesifikasi mereka. Saya sih cuman heran aja ya, semiskin apa sih kamu sebagai seorang animator itu sampai mau nerima kerjaan untuk judai online seperti ini. Untuk saya pribadi saya nolak ya, meskipun uang yang ditawarkan itu nggak sedikit ya Pak. Budget dolar atau kalau dirupiahkan itu sekitar
rupiah untuk animasi pendek yang kurang lebihnya 20 detik aja. Tapi kalau kita ingat dosanya ya Pak, ya dosa jariah ini. Dan saya kira rupiah itu terlalu sedikit ya untuk nanggung dosanya seluruh rakyat Indonesia yang ketipu judi online. Apalagi ya, masa iya kita mau kasih nafkah anak sama istri pakai uang hasil saweran dosa? Ya sayang banget lah, bisa tombok pahala kalau kayak gini. Pada intinya cerita saya tadi itu membuktikan ya bahwa promosi judi online ini masih sangat-sangat bebas, terbuka, nggak ada yang larang. Bahkan kalau kamu promosi di YouTube itu juga bebas-bebas aja ya, YouTube-nya nggak ngelarang ya. Buktinya kalau kamu dapat iklan, itu ada loh iklan seliweran yang kurang lebihnya mempromosikan suatu aplikasi yang mirip seperti aplikasi Binomo. Ya, kalian pasti tahu lah aplikasi apa ya. Pokoknya aplikasinya tuh kedoknya trading ya, padahal ya cuman milih atas atau bawah dan itu sudah pasti judi ya. Artinya di sini ada yang salah ya. Sampai kita tahu bahwa yang mendalangi ini semua adalah staf khusus dari Komdigi. Gilanya lagi, yang main ini bukan orang yang cepete-cepete ya, bukan staf yang biasa-biasa aja, tapi juga ada pejabat di sana. Yang ternyata kita bisa lihat di medsosnya itu gaya hidupnya luar biasa mewah ya. Ini artinya dengan hukum Indonesia yang seperti saat ini, ya saya kira kalau nggak viral ya orang ini bakal bebas-bebas aja ya pada akhirnya. Nggak tahu deh caranya gimana. Kan katanya di semua lini, semua sektor itu kan ada oknumnya tuh. Padahal berita tertangkapnya staf khusus ini saya kira nggak terlalu viral ya dibandingkan kasus Vina dan Eki atau yang terbaru nih kasusnya Agus dan si pengacaranya apalagi versus Densu ya. Kan ini bisa jadi bahan pertanyaan ya, apakah viralnya kasus mereka ini untuk menutupi kasusnya Komdigi? Ya kita nggak tahu ya. Bisa aja video saya ini nanti juga di take down ya sama YouTube ya karena nyerempet-nyerempet Komdigi. Apalagi nyerempet-nyerempet judi online ya. Nah, jika ada pertanyaan apakah mantan Menteri Komdigi Pak Budi Ari ini terlibat? Ya, I don't know ya, saya nggak bisa bilang apapun. Nggak berani juga ya bikin spekulasi. Karena di Indonesia itu dilindungi oleh Undang-Undang ITE. Tapi yang pasti ketika saya dulu ya kerja di perusahaan sebagai pimpinan suatu divisi ya, itu saya harus ngerti loh apa yang dilakukan sama anak buah saya. Bahkan ketika ada masalah-masalah negatif yang dilakukan oleh staf kita nih. Kenapa? Ya karena di sana kita bisa menentukan bagaimana staf ini akan terus dipakai atau dikenakan surat peringatan. Dan di situ saya juga sebagai pimpinan itu juga mikirin ya solusinya bareng kepala divisi lain. Karena ya memang ujungnya kita sebagai pimpinan kita akan tahu kok kalau kita memang menguasai hal tersebut. Bahwa misalkan ada penyelewengan di dalamnya. Kita pasti tahu kok. Meskipun saya tuh orangnya nggak suka ya, paling nggak seneng ya untuk mecat orang ya, karena cari kerja itu susah ya, jadi merumahkan orang itu pilihan terakhir, kecuali si anak ini memang pantas untuk dikeluarkan, misalkan merugikan perusahaan dalam keuangan, fraud misalkan. Nah kalau udah gitu kita nggak punya pilihan lain ya selain ya harus melepas si anak ini. Atau kalau yang saya lakukan dulu itu saya tidak memberikan dia akses di keuangan. Jadi misalkan saya minta ke HRD untuk dilempar ke divisi lain. Tapi ya di HRD-nya sendiri juga bingung mau dilempar kemana karena semua divisi berhubungan dengan keuangan, berhubungan dengan klien, nasabah. Jadi ya HRD memutuskan untuk memecat dia. Nah artinya di sini jelas ya bahwa seorang pimpinan itu harus ngerti banget situasi dan kondisi di timnya, kecuali ada dua ya, seorang pimpinan yang nggak ngerti apa yang dilakuin atau ya pimpinannya terlibat. Wait a minute. Yang pasti saya punya harapan besar ya sama Menteri Komdigi yang baru sekarang, yaitu Mutia Hafid, di mana sikap tegasnya dan pengalamannya ketika dia disandra oleh itu ya menjadi harapan baru ya, bahwa semoga Ibu Mutia ini kerja dengan maksimal untuk memberantas judi online yang gagal dilakukan oleh menteri sebelumnya. Jadi gimana menurut kamu? Apakah tertangkapnya staf khusus Komdigi ini menjadi akhir dari judi online di Indonesia, atau ini adalah awal dari adanya tersangka-tersangka baru yang akan ditangkap di kemudian hari?